Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Mustafa dari UKPBJ Provinsi Jawa Timur. Kebetulan sejak 2014 yang lalu, saya sebagai Pokja pemilihan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dapat bergabung di Zoom pada malam hari ini untuk sama-sama menimba ilmu tentang prosedur penghapusan kendaraan dinas yang akan disampaikan oleh Bapak Koko Inarto. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting, yang saya hormati pula Prof. Muklis, dan paling terhormat malam ini sebagai narasumber Pak Koko Inarto. Kebetulan di slide ini biodatanya tidak ditampilkan ini Pak Koko ya? Di-unmute dulu Pak Koko. Pasar ini. Gak apa-apa sih, sama aja Pak. Oke, baik. Sebelum saya berlanjut, saya akan menyampaikan sedikit tentang biodata narasumber kita malam hari ini, yaitu Bapak Koko Inarto. Beliau sebagai Widya Iswara di BDK Denpasar. BDK itu apa ya, Pak? Pak Koko? Balai Diklat Keuangan, Pak. Oh, Balai Diklat Keuangan Denpasar. Oke, baik. Terima kasih. Riwayat kerja pernah di KP2LN, KPKNL Bukit Tinggi mulai tahun 2004 sampai 2010, KPKNL Bandung 2010-2015, Direktorat Barang Milik Negara 2015 sampai 18, di Balai Diklat Keuangan Denpasar 18 sampai saat ini. Pendidikan beliau adalah S2 International Relation dan S2 Administrasi Publik di Universitas Brawijaya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing agar jalannya webinar Zoom atau seminar online pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan paling utama ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita implementasikan di tempat kita bekerja masing-masing. Baiklah, berdoa kita mulai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya langsung dengan narasumber pada malam hari ini, bisa klik tombol raise hand, yaitu di bagian bawah ada partisipan, Bapak Ibu klik, di sana akan muncul raise hand. Silahkan klik raise hand. Bapak Ibu yang klik raise hand lebih awal akan kita berikan kesempatan untuk bertanya lebih awal. Demikian juga seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah-tengah Zoom atau narasumber menyampaikan materi, Prof. Muklis akan menyampaikan link daftar hadir, link post-test, tempatnya di kolom chat. Jangan klik, di situ akan muncul link post-test, Bapak Ibu mengisi daftar hadir, Bapak Ibu ngisi biodatanya, setelah itu lanjut ke post-test 3 soal, silakan dikerjakan. Walaupun tidak betul semua, tidak menggugurkan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak ngisi link daftar hadir, secara otomatis tidak mendapatkan sertifikat. Jadi gitu aturan kita, aturan main di webinar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Koko Inarto untuk menyampaikan materinya sekitar 40 sampai 45 menit ke depan. Dipersilakan Pak Koko.
Terima kasih Pak Mustafa. Mohon izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya tetap sehat, semangat. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah, bisa ketemu lagi tatap muka. Amin. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Muji Santosa atas kesempatannya untuk kami menyampaikan materi penghapusan ini. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Mustafa dan Prof. Muklis. Nah, telah bersedia memandu acara ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, yang para peserta yang bersedia mengikuti kelas online kita kali ini. Nah, ini apa namanya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Kofi Inarto. Sebenarnya saya sudah mutasi, Bapak Ibu, mohon maaf ini tadi yang ke copy CV yang lama. Saya sudah mutasi ke Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Nah, saya sudah mutasi ke Pusdiklat Kekayaan Negara. Selain menjadi widya iswara, saya juga menjadi asesor untuk kompetensi penilai. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin ada yang mau menjadi penilai BMD, nah, nanti mungkin kalau pas asesmen ketemu saya lagi. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita ke materi. Nah, hari ini sebelum kita mulai, jadi ada overview dulu kebijakan pemusnahan dan penghapusan untuk barang milik negara. Jadi overall dia akan hampir sama dengan yang diterapkan di BMD. Karena teman-teman Bina Keuangan Daerah ketika menyusun pengelolaan BMD juga pasti berkonsultasi dengan teman-teman dari Direktorat Barang Milik Negara. Saya juga dulu sebelumnya di Direktorat Barang Milik Negara. Nah, biasanya itu kalau saya memulai sebuah presentasi, saya mulai itu biasanya dengan sebuah gambar, sebuah vektor atau sebuah video. Nah, itu jadi kalau kadang itu kan lupa materinya, lupa orangnya yang menyampaikan siapa, kadang-kadang lupa ingat gambarnya. Karena kan orang zaman sekarang Pak Mustafa itu orangnya kalau berdasarkan penelitian itu visual sekali gitu ya. Jadi betul. Sama yang diingat itu kadang-kadang gambar gitu. Jadi beda dengan zaman dulu ya Pak ya mungkin. Karena sekarang kan memang dunia visual itu kan luar biasa perkembangannya. Nah, saya ajak Bapak Ibu nonton sedikit. Nah, nonton sebuah video, ini video lama sih sebenarnya, sebuah video dokumenter ya, sebuah video dokumenter. Nah, saya coba. KRI Surabaya berada 1,5 kilometer di belakang KRI Oswald Sihaan. Yakut Pidamaka. Rudal mengenai sasaran. Kapal sasaran terhantam Yakut tepat di buritan. Kerusakan akibat hantaman rudal Rusia ini menyebabkan haluan kapal terangkat tegak lurus dari permukaan tanah. Perlahan-lahan, kapal musuh mulai tenggelam. Hingga akhirnya, ex-KRI Berau yang berperan sebagai kapal musuh akhirnya tenggelam.
keberhasilan rudal Yahon menenggelamkan kapal target menyebabkan rudal-rudal lain batal ditembakkan. Berhasil mengenai sasaran dalam waktu 5 menit, jarak 182 km. Oke, Bapak Ibu. Ada yang pernah nonton ini di apa ya? Udah lama sih. Belum Ya, Pak ya. Iya. Nah, sebentar kita. Nah, jadi ini dulu sebenarnya Bapak Ibu sudah di tahun 2013. Jadi waktu itu kita ingin mengubah ya Bapak Ibu, mengubah paradigma dari aset administrator menjadi aset manager. Nah, satu-satunya cara adalah melalui peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah waktu itu yang berlaku masih PP 6 2006 yang ada perubahannya di PP 38 2008. Salah satunya yang paling yang paling urgent waktu itu diubah adalah terkait dengan penghapusan. Penghapusan itu administratif sekali, ribet dan numpuknya banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Numpuknya banyak maksudnya begini, barang-barang itu sudah numpuk banyak sekali. Dan sudah banyak sebenarnya waktu itu dari tempat kami Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dikirim ke luar negeri untuk belajar di luar negeri itu gimana gitu kan. Simpel sekali, kalau saya sih sendiri berkesempatan untuk waktu itu belajarnya ke Jepang. Jadi kalau di Jepang itu ada istilah barang akuntansi. Barang akuntansi itu dalam satu kantor yang dihitung barang milik negara hanya tanahnya saja. Bahkan sampai ke gedung itu termasuk barang akuntansi. Ngapusnya gimana? Terserah kepala kantornya. Kepala kantornya mau hapus saja. Mau buang aja. Nah, seperti itu kalau di Jepang. Sesimpel itu. Nah, ketika itu saya bawa ke tempat saya, wah geger Mas kalau kayak gitu Mas, gitu kan. Nanti BPK masuk yang nggak dicatat gini lah, nggak catat gitu, gitu kan jadinya kan. Nah, kita belum bisa nih berubah seperti itu. Tetapi tetap harus ada perubahan yang perubahan yang signifikan lah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, perubahan yang signifikan. Nah, kalau ingin berubah yang signifikan, kita harus pakai sesuatu yang signifikan juga. Pakai apa? Sekali-kali kita musnahin kapal perang kayak gitu. Nah, itulah waktu itu. Dan ternyata Gayeng bersambut waktu itu dari TNI Angkatan Laut menyampaikan bahwa kami mau menghapus 2 kapal. Tapi kami khawatir kena BPK nih kayak gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, kita buatkan gebrakan waktu itu, buatkan gebrakan. Ya udah, dimusnahkan aja gimana Pak? Alasannya kenapa? Alasannya karena itu kan kalau namanya kapal perang kan di situ ada rahasia negara lah, walaupun ada nilai ekonomis. Dijual ke pengepul besi tua pasti mau kan, itu kapal perang kok gitu kan. Nah, kapal lah gitu kan. Sedangkan kapal eks perang dunia kedua aja dicuri dari laut kan gitu kan. Nah, ini bagaimana nih? Kita coba saja. Nah, jadi beberapa kali dilakukan seperti berita ini Bapak Ibu ya. Nah, di situ disampaikan bahwa dari sisi hukumnya sudah kita amankan, dari administrasi, dari fisiknya semua diamankan. Nah, governance-nya dijaga betul, di situ melibatkan pihak BPK juga, gitu kan. Nah, kita coba nih musnahkan sesuatu yang nilainya besar sebenarnya. Boleh nggak secara aturan? Nah, untuk breakthrough peraturan yang selanjutnya. Nah, dicoba dimusnahkan gitu kan. Dimusnahkan ternyata itu tadi videonya ada 2 sebenarnya Bapak Ibu, ada Teluk Biro sama Teluk Semangka. Nah, ternyata ini loh, walaupun kita musnahkan ada nilai ekonomisnya nggak apa-apa gitu loh. Tetapi ada alasannya kenapa dimusnahkan. Nah, seperti itu. Nah, itu breakthrough-nya Bapak Ibu, akhirnya penghapusan ini ada breakthrough-nya di PP 27 2016 dan PMK 83 2016 kalau di Permendagri, yaitu di Permendagri 19 tahun 2016 juga. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau ingin merubah sesuatu, pasti harus ada yang gimana ya, harus ada momennya gitu. Nah, jadi momen ini yang sebenarnya dicari gitu. Nah, kayak misalnya kemarin kita ngomongin asuransi BMN misalnya. Nah, asuransi itu momennya apa? Momennya Kejaksaan Agung kebakaran, nah kayak gitu kan. Nah, Kejaksaan Agung kebakaran, buktinya apa? Pemerintah akhirnya harus pengajuannya berapa ratus miliar gitu loh kemarin Kejaksaan Agung itu lupa. Itu kan kaget, coba kalau udah ada asuransinya. Tinggal kita minta ke perusahaan asuransi kan kayak gitu. Nah, itu momennya. Jadi merubah suatu peraturan memang biasanya kalau setahu saya itu kita
bukan nunggu momen sih ya, tapi lebih baik kalau dapat momen itu lebih baik. Nah, tetapi kalau untuk kasus kendaraan dinas, apakah kendaraan dinas itu akan dimusnahkan dengan ditenggelamkan? Kalau tadi kan kendaraan juga kan, kendaraan juga tapi kendaraan buat perang lah kayak gitu kan, atau untuk menjaga kedaulatan. Apakah kendaraan dinas termasuk yang dimusnahkan? Nah, sepertinya kalau untuk saat ini tentu tidak seperti itu. Terus gimana? Nah, terus gimananya ini kita akan berpegang pada satu prinsip, namanya prinsip substance over form. Nah, mungkin saya mau tebak-tebakan sedikit. Nah, kalau kami di Pusdiklat yang bisa jawab tebakan, saya dapat coklat biasanya. Nah, nggak apa-apa sih ya. Ini mungkin dapat rekomendasi gitu ya, Pak ya. Sertifikat langsung gitu. Nah, jadi ada prinsip substance over form itu di PSAP nomor 7. Nah, PSAP nomor 7. Jadi, kalau kita ngomongin barang, itu yang penting barangnya. Yang penting barangnya. Barangnya gimana kondisinya? Barangnya fisiknya gimana? Nah, baru nanti administrasinya, baru nanti dokumen kepemilikan secara hukumnya seperti itu. Jadi substance over form. Kalau kita ngomong penganggaran, let the manager manage. Jadi kuasa pengguna anggaran mau memanage anggarannya seperti apa diserahkan ke si manajer itu, ke kuasa pengguna anggaran. Nah, jadi kalau kita ngomong kendaraan dinas, mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi kodifikasi yang ada di kantor kita. Nah, jadi kalau secara umum kendaraan dinas itu akan dikodifikasikan seperti ini. Ada kendaraan dinas bermotor perorangan, ada kendaraan bermotor penumpang, dan ada kendaraan bermotor roda 2. Nah, lupa apa bedanya kendaraan dinas bermotor perorangan dengan kendaraan bermotor penumpang? Kan kadang-kadang bentuknya sama saja. Contoh, langsung aja deh. Contohnya misalnya Innova. Innova boleh nggak Pak di-input sebagai minibus? Boleh. Kalau di-input sebagai station wagon, boleh juga. Lalu terus bedanya apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kendaraan dinas ini penginputannya dia harus sesuai dengan SIP, surat izin penggunaan. Nah, surat izin penggunaan ini kembali lagi harus kita cek dan itu berlaku setahun dan dalam setiap tahun harus diperbarui sesuai dengan alokasi dan pejabat dan fungsinya apa. Kalau si Innova tadi alokasinya untuk pejabat, misalnya eselon 3 sebagai kepala kantor dan fungsinya sebagai kendaraan jabatan, maka dia di-inputnya ke station wagon. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau si Innova tadi dicatatnya di subbagian umum, SIP-nya Kasubag umum misalnya, atau Kabag umum misalnya, atau Kepala Biro Perlengkapan misalnya, fungsinya sebagai kendaraan operasional, maka dia di-inputnya di minibus. Nah, seperti itu. Jadi nanti di situ ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya masing-masing nanti akan berimbas ke standar kebutuhannya. Kalau dia sudah punya minibusnya banyak gitu ya. Minibusnya banyak padahal dia operasionalnya sedikit, ya sudah yang minibus yang ada itu geserlah ke kendaraan perorangan. Nah, ini biasanya yang menjadi fokus teman-teman inspektorat. Pak, saya itu dapat pengajuan untuk kendaraan dinas perorangan, kendaraan jabatan. Padahal saya tahu di Satker itu banyak sekali kendaraannya. Nah, jangan-jangan si operator modus. Nah, digeser semua ke minibus. Kenapa? Ya gimana Pak? Pak bosnya minta mobil baru ya Pak. Nah, biasanya suka kayak gitu tuh. Nah, jadi digeser semua ke operasional supaya terkesan kendaraan jabatannya kosong. Nah, supaya bisa mengajukan lagi. Nah, ini biasanya teman-teman ini nih, teman-teman inspektorat yang melototin. Aduh, ini mana ini? Ini harusnya ini sampai saya pernah ada kasus yang unik Bapak Ibu ya. Ada di sebuah kementerian, ada sebuah Alphard yang masih baru sebenarnya. Dia digeser menjadi kendaraan operasional. Nah, kebetulan yang nyatet itu teman saya kenal teman saya itu di kementerian itu jadi operator BMN gitu ya. Mas, sampean keren Mas. Kenapa? Nanti ke SPM, nanti ke KPPN ngasihin SPM pakai Alphard gitu. Yo gak ngono juga bro gitu jawabannya. Nah, lo kenapa gitu? Kenapa? Karena si pejabatnya minta mobil baru. Dihapuskan nggak mungkin, masih baru Alphardnya, tapi dia nggak mau pakai bekas pejabat sebelumnya. Nah,
digeserlah dia ke kendaraan bermotor penumpang. Ini bus gitu kan. Nah, ini yang jadi akhirnya bermasalah dengan inspektoratnya. Kemudian kadang-kadang si operator juga ragu-ragu, bener nggak nih saya geser ke lainnya, ke kendaraan bermotor penumpang, jangan-jangan nanti saya disalahin gitu kan, kendaraan nggak sesuai spek, saya geser ke kendaraan bermotor penumpang gitu kan. Nah, kadang-kadang dia dimasukin ke lainnya, entah itu dinas bermotor lainnya, atau bermotor penumpang lainnya, atau roda 2 lainnya. Jadi kalau misalnya kita ragu-ragu dengan kodifikasi, boleh untuk sementara, untuk pelaporan mungkin, untuk pertanggungjawaban pengadaan mungkin, diinput dulu ke lainnya. Nah, tetapi kalau bisa dalam waktu 1 periode pelaporan, dia sudah digeser kembali ke kodifikasi yang seharusnya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 periode pelaporan berarti dalam 1 semester lah ya. Jangan terlalu lama masuk kendaraan bermotor penumpang lainnya. Nah, kasus yang pernah saya temui di teman saya yang operator BMN di TNI. Mas, saya dapat Isuzu OZ. Isuzu OZ itu gimana? Saya carilah di internet Isuzu OZ. Nggak nemu sama sekali Isuzu OZ kayak apa gitu kan. Ternyata itu memang pesanan khusus dari TNI AD ke pabrik Isuzunya sana gitu. Waduh, pas datang bingung lah operator ini. Masuk kemana ini? Akhirnya dia ngendon agak lama, agak 2 tahun waktu itu di kendaraan bermotor penumpang lainnya karena nggak tahu itu masuk kemana. Nah, sampai kita klarifikasi ke ATPM Isuzu di Indonesia, dia dikategorikannya ke Jeep karena dia kemudian secara pencatatan karena memang dia kendaraan jabatan, dia masuknya ke Jeep ini yang kode 1B. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita jadi operator atau jadi inspektor gitu, selain menguasai secara teknis peraturan juga menguasai ini ya, teknis seperti itu tadi ya. Jadi tahu ini kendaraan tipenya apa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa sih bedanya antara pemusnahan dan penghapusan? Kalau tadi kan saya mencontohkan pemusnahan kapal perang tadi. Kalau pemusnahan itu tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan BNN. Artinya kalau kita kembali ke prinsip 3T, tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum, maka pemusnahan itu yang kedua, dia masuk ke tertib fisik, dia masuk ke tindakan fisik. Jadi sedangkan kalau penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar. Nah, dengan menerbitkan keputusan bla 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 dan lain-lain. Nah, jadi di sini bedanya pemusnahan dan penghapusan. Nah, jadi kalau pemusnahan tindakan fisik, kalau penghapusan tindakan administrasi. Nah, jadi tidak ada lagi istilahnya lelang penghapusan itu sebuah istilah yang sebenarnya salah ya Bapak Ibu. Yang benar adalah lelang penjualan, namanya lelang ya penjualan gitu. Karena penghapusan itu tindakan administrasi, dia tidak ada tindakan fisiknya. Tindakan fisiknya ya sesuai tindakan fisiknya. Fisiknya apa? Dimusnahkan, dijual, atau dihibahkan. Nah, itu dia tindakannya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dilelang, berarti lelangnya lelang penjualan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, aturannya di sini ada PP 27 2014 yang sudah diubah dengan PP 28 tahun 2020, tetapi perubahannya tidak terkait dengan penghapusan, lebih banyak terkait dengan pemanfaatan dan pendatanganan. Kemudian kalau PMK-nya terakhir di PMK 83 tahun 2016 dan terkait juga dengan PMK 111 2016 kalau untuk kendaraan dinas, karena memang kalau untuk kendaraan dinas rata-rata penghapusannya disebabkan pemindah tanganan dengan cara penjualan. Kemudian untuk BMD masih dengan Permendagri 19 2016. Semoga Permendagri 19 segera disesuaikan dengan PP 28 2020. Nah, ini kita skip aja sama. Oke, kita kalau yang ini pemusnahan. Nah, ini jadi kalau pemusnahan itu ada peraturannya lebih rinci lagi. Seperti tadi sudah saya contohkan. Karena sudah ada contohnya ya, kapal perang aja bisa dimusnahin kan ya gitu kan. Nah, tetapi nanti ada teknis-teknisnya lagi.
Oke, kemudian ada penambahan pengaturan kewenangan tanggung jawab pengelola barang dan pengguna barang terkait pemusnahan. Kemudian penambahan pengaturan harmonisasi pendelegasian kewenangan dari pengelola ke pengguna barang. Nah, jadi ada barang-barang yang penghapusannya atau pemindah tanganannya boleh langsung dilakukan oleh pengguna barang. Ini untuk lingkup BUMN ya Bapak Ibu ya, tetapi untuk kendaraan dinas itu tidak termasuk yang didelegasikan karena dia memiliki bukti kepemilikan. Jadi yang tanah, bangunan, dan barang inventaris yang memiliki bukti kepemilikan seperti kendaraan itu tidak termasuk yang didelegasikan. Oke. Nah, kemudian ini biasanya biasanya ini jadi kerjaannya inspektorat. Jadi ada penambahan pengaturan norma waktu penerbitan keputusan BUMN pada pengelola barang. Jadi biasanya begini Bapak Ibu, yang sering terjadi adalah sudah terbit persetujuan, silakan dilelang, persetujuannya seperti itu. Persetujuan keluar, nah oleh si pemohonnya sudah langsung dimohonkan lelang selesai. Nah, lelang selesai. Yang jadi masalah adalah si pengguna barangnya sendiri. Kalau di kementerian lembaga itu berarti dari teman-teman kementeriannya ini atau dari lembaganya ini, dari sekretariat jenderalnya ini tidak segera mengeluarkan SK. Yang terjadi adalah kalau nggak segera mengeluarkan SK, walaupun barangnya sudah hilang, sudah dilelang, sudah laku gitu kan. Nah, kalau tidak segera keluar SK, yang kasihan siapa? Yang kasihan nanti petugas pencatatnya ini ditanyain terus sama pemeriksa. Loh ini SK-nya mana? Belum datang, Pak. Ini namanya belum terbit, ini sudah ditanya apa belum? Sudah, gitu kan. Nah, maka di sini diatur ada norma waktunya kalau untuk BUMN. Jadi persetujuan itu 1 bulan, kalau untuk SK 2 bulan. Tetapi apakah dipatuhi ya ini walau alam bisawab ya, tergantung kementeriannya masing-masing. Nah, banyak juga yang tidak, kata BPK, kata teman-teman BPK itu, wah nggak tertib, ada yang SK-nya suka telat-telat kayak gitu. Tetapi prinsipnya adalah ketika governance itu sudah diatur, maka ketika tidak dipatuhi, maka itu akan menjadi perhitungan performa tersendiri oleh pemeriksa. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada penyempurnaan pengaturan mengenai objek, kemudian penambahan pengaturan untuk DB pengelola dan DB sebagai akibat penghapusan. Nah, kemudian ada juga penghapusan karena sebab-sebab lain. Nanti kita buka ya Bapak Ibu ya, sama-sama sebab-sebab lain itu apa. Nah, kemudian ruang lingkupnya seperti ini, penghapusan itu tidak hanya barang yang ada di catatan kita aja, tetapi juga termasuk barang-barang sitaan seperti ini. Jadi sitaan bea cukai, sitaan karena gratifikasi, barang yang dirampas, kemudian aset ABMAT, ini tambahan ilmu aja Bapak Ibu. Nah, semuanya sudah diatur kecuali untuk barang-barang ini diatur tersendiri. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah membaca bersama bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus BUMN dari daftar. Nah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu siapa? Pengguna barang, baik BUMN maupun BMD. Nah, oleh pengelola untuk BUMN yang dipengelola, oleh pengguna untuk BUMN yang ada di pengguna setelah disetujui pengelola. Nah, objeknya semuanya, jadi termasuk kendaraan juga, termasuk juga aset tidak berwujud. Oke, lanjut. Nah, ini adalah dasar penghapusan. Nah, dasar penghapusan seperti ini kalau kita sebagai pengguna barang ya Bapak Ibu, jadi dasar penghapusan bisa karena dialihkan status, dikasihkan ke pengguna barang lain, kemudian karena pemindah tanganan, misalnya karena dijual tadi, kemudian karena pemusnahan, karena penyerahan ke pengelola, misalnya kantornya tutup, kantornya dilikuidasi, 1 unit atau 1 dinas dilikuidasi, dia serahkan barangnya ke pengelola, kemudian barangnya bersengketa, sudah ada keputusan ingkrah dan negara atau daerah kalah, maka barang tersebut harus keluar dari catatan, terus kemudian menjalankan ketentuan perundang-undangan, misalnya kita punya perjanjian, dan lain-lain. Kemudian sebab-sebab lain. Nah, yang paling sering untuk kendaraan dinas,
itu kadang-kadang masalahnya sebabnya adalah karena sebab-sebab lain. Kita akan bahas lebih detail untuk sebab-sebab lain ini. Nah, sebab-sebab lain itu apa untuk aset tidak berwujud? Nah, sebab-sebab lain ini yang diatur di PMK 83 itu sampai 8 ini. Ini kok banyak, Pak? Iya, ini masukan dari kementerian lembaga. Tetapi rata-rata memang ada yang untuk hewan, ada yang untuk bangunan. Nah, tapi kalau yang paling banyak digunakan oleh pengguna barang untuk kendaraan, yang paling banyak itu nomor 1 sama nomor 8. Nomor 1 karena hilang. Nah, kalau dulu saya pernah ada kantor di sebelah kantor saya dulu, kasus kehilangannya begini Bapak Ibu. STNK-nya pertama hilang. Nah, pas ngurus STNK kan bawa BPKB. BPKB-nya hilang. Kemudian pas ngurus BPKB kan harus gesek nomor rangka nomor mesin, dibawalah kendaraannya. Kendaraannya hilang. Nah, itu luar biasa itu. Itu Masya Allah, saya itu sampai geleng-geleng itu kok bisa ya gitu. Nah, itu akhirnya nanti kita ada ketentuan lagi terkait kalau ada kehilangan. Nah, intinya sebab-sebab penghapusan seperti itu pertama karena hilang, terus kemudian kita langsung karena yang saya buletin cuma 2. Nah, kita langsung sebab ke-8, yaitu sebab akibat keadaan kahar atau force majeure. Nah, seperti di kantor saya dulu di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat dulu terjadi gempa, gempa 2009, jadi misalnya dia kejatuhan kejatuhan bangunan, jadi rusak kendaraan kita. Nah, itu rusak akibat keadaan kahar atau force majeure seperti itu. Jadi biasanya nomor 1 sama nomor 8 ini yang sebab-sebab lain. Nah, kecuali yang tadi yang karena penjualan itu beda lagi. Nah, ini yang sebab-sebab lain. Nah, kemudian prosedur penghapusannya kalau di pengelola seperti ini. Jadi misalnya ada barang-barang di pengelola, ada BAST, kemudian BA pemusnahan, kemudian BAST penyerahan ke pengguna. Nah, SK-nya paling lama 2 bulan sejak berita acara. Jadi misalnya ada barang-barang X investor, jadi misalnya barang XK3S atau XPKP2B, nah itu kalau diserahkan ke pengguna, jadi misalnya diserahkan dari pengelola ke pengguna, maka cukup langsung BAST, kemudian SK paling lama 2 bulan. Nah, kemudian setelah di SK-kan, berdasarkan SK pengelola menghapus dari daftar barang pengelola. Ini untuk yang di pengelola. Kemudian lagi masih di pengelola, kalau memang pengelola itu kalah di pengadilan dan kendaraan harus diberikan, maka sama seperti tadi, pengelola meneliti fisik dan dokumen serta membuat laporan hasil penelitian. Nah, SK-nya paling lama 2 bulan sejak laporan hasil penelitian. Nah, kemudian dilanjutkan pengelola menghapus dari daftar barang pengelola. Nah, ini kalau di pengelola. Nah, ini yang biasanya di kita nih, di satker-satker. Nah, ini di pengguna. Nah, di pengguna seperti ini. Nah, menurut saya kalau yang di Pemda juga overall sama. Nah, jadi sebabnya kenapa nih? Karena pemindah tanganan. Nah, ada permohonan dulu, ada permohonan pemindah tanganan. Nah, ini misalnya ini salah satu contoh aja Bapak Ibu, bisa kan penyerahan ke pengelola, bisa pemindah tanganan, bisa pemusnahan. Yang penting permohonan dulu. Kemudian persetujuan, kemudian penyerahan. Nah, penyerahan harus ada BAST, kemudian terakhir adalah pelaporan. Jadi setelah persetujuan sebenarnya maksimal 2 bulan sejak serah terima, SK penghapusan itu harus sudah keluar. Jadi kalau di kementerian berarti SK menterinya atau SK kepala lembaganya. Kalau di Pemda berarti SK kepala daerahnya. Itu dalam waktu 2 bulan harus sudah keluar sebenarnya. Nah, jadi nggak boleh lama-lama. Nah, yang sering jadi temuan saat ini adalah barangnya sudah dilelang, sudah lama, SK-nya nggak keluar-keluar. Kasihan ini, nanti pencatatnya kasihan, operatornya kasihan. Kemudian setelah keputusan penghapusan, nah nanti setelah keputusan dihapuskan oleh si operator dari catatan, ada register transaksinya. Nah, dari register transaksi itu nanti
si operator dia akan membuat laporan. Nah, laporan dilampiri misalnya lelang, dilampiri rencana lelang, dilampiri BAST, dilampiri bukti store, sama dilampiri laporan penghapusan. Dilampiri SK-nya. Udah. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang yang diperiksa operator. Lu kok belum bikin laporan? Nah, gimana mau bikin laporan? SK nggak keluar-keluar. Nah, itu yang sering terjadi saat ini. Lanjut. Nah, kalau misalnya karena sebab-sebab lain, maka seperti ini, ada permohonan dulu, misalnya sebab-sebab lain, misalnya karena hilang tadi, nah, ada permohonan dulu, kemudian ada penelitian pengelola, jadi seperti tadi, ini beneran nggak hilang, apa sengaja dibikin hilang, nah kayak gitu kan. Nah, ada penelitian pengelola, kemudian persetujuan, kemudian keputusan, dan laporannya membedakan adalah di sini, di sisi penelitian pengelola. Lanjut, kemudian sebab-sebab lain untuk kendaraan dinas itu apa saja? Nah, misalnya karena hilang. Kalau hilang, pertama adalah yang penting ada surat pernyataan dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Nah, ini biasanya Pak Bosnya nggak mau tanda tangan. Wah, saya nggak merasa ngilangin. Nah, kayak gitu, repot ini kan. Nah, ini kalau dulu Bapak Ibu, kalau di peraturan yang lama, syaratnya banyak banget. Kalau sekarang ini syaratnya sebenarnya sedikit sih. Cuman kadang-kadang Pak Bosnya nggak mau tanda tangan nih surat pernyataan nih. Ya, ini mungkin biasanya permasalahan di sini. Kemudian fotokopi dokumen kepemilikan, kemudian KIP. Nah, KIP kendaraan pasti ya. Nah, kalau nomor 2 sama 3 ini sih gampang, ini susah itu nomor 1 biasanya. Oke, kemudian nah ini contohnya ada foto Bu Sri Ada foto Bu Sri Mulyani di Kanwil DJPB Sulawesi Tengah di Palu. Jadi setelah gempa Palu kan mereka nggak punya kantor Bapak Ibu, semuanya habis lah kendaraan-kendaraannya semua lah. Jadi Bu Sri Mulyani dan Pak Dirjen Perbendaharaan datang ke sana memberikan semangat ke teman-teman Kanwil DJPB Palu yang memberikan pelayanan di bawah tenda. Panas banget Bapak Ibu, kasihan sih sebenarnya, tapi ya gimana lagi ya, tetap harus pelayanan. Oke. Nah, kalau keadaan kahar seperti ini, mau nggak mau kendaraan harus dihapuskan. Saya dulu juga pernah sih mengalami seperti ini. Tapi dulu menterinya nggak datang, Pak. Gitu ya. Nah, biasanya kalau yang ini, syaratnya sama, Bapak Ibu. Surat pernyataan aja dari pengguna barang, kuasa pengguna barang. Tetapi biasanya untuk yang seperti ini gampang, karena dia didukung yang nomor 4, surat keterangan dari instansi berwenang, dari BPBD setempat. Misalnya BPBD menyatakan gedung Kanwil DJPB Sulteng rusak, ambruk 100%, misalnya seperti itu. Nah, ya udah, seisinya kan, udah, jadi gedung seisinya, gitu, udah ketimpa semua lah gitu. Nah nanti tinggal dari situ dibuat surat pernyataan plus dokumen kepemilikan dan KIP di fotokopi. Oke, kemudian, nah jadi sesimpel itu Bapak Ibu sebenarnya syarat untuk persetujuan penghapusannya. Nah itu tadi yang karena hilang dan karena bencana alam, keadaan kahar sih, belum tentu bencana alam juga. Bisa juga karena kerusuhan. Kalau karena kerusuhan, contohnya misalnya yang terjadi di kantor pelayanan Bea dan Cukai Jayapura, itu kantornya dibakar habis. Nah, yang beberapa waktu lalu di Jayapura, kantornya dibakar habis, gitu ya. Nah, gimana lagi? Nggak bisa diselamatkan kayak gitu. Jadi bencananya bisa bencana alam, bisa bencana non alam, dan atau bencana sosial seperti itu kerusuhan. Nah, nanti tergantung dari BPBD-nya, dia akan membuat surat keterangannya seperti apa. Nah, kemudian ini yang karena lelang nih, karena lelang Bapak Ibu. Penjualan, jadi penjualan itu untuk kendaraan operasional paling singkat 7 tahun. 7 tahunnya dari mana? 7 tahunnya dari 2 cara, dari tahun perolehan atau dari kadang kita kan menerima kendaraan itu kan nggak baru. Misalnya kita terima dari kantor wilayah atau dari provinsi misalnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau nggak baru, pokoknya yang lebih dulu yang mana? Nah, jadi paling singkat 7 tahun. Nah, kecuali rusak berat. Nah, jadi misalnya belum 7 tahun, misalnya dulu terjadi di Polda Jatim, itu pernah kejadian tabrakan. Nah, tabrakan, Wakapoldanya tabrakan. Nah, tabrakan kemudian rusak berat. Nah, jadi kalau dengan PMK yang baru ini, maka walaupun kendaraannya masih boleh dibilang baru di bawah 7 tahun, tetapi kalau kondisi fisiknya
paling tinggi 30%, maka berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi berwenang itu bisa menjadi pengganti pernyataan kondisi rusak berat. Dari mana? Ya dari Dinas Perhubungan gitu ya Bapak Ibu ya. Dinas Perhubungan menyatakan bahwa ini kendaraan sudah rusak berat, nggak bisa dipakai. Nah, penjualannya secara umum dilakukan secara lelang. Oke. Nah, tetapi kalau penjualannya dengan kondisi rusak berat, Bapak Ibu, kita harus benar-benar memilah lagi. Memilah laginya begini, kendaraan itu akan dinyatakan sebagai scrap atau tidak dinyatakan sebagai scrap. Maksudnya apa? Kendaraan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi berupa kerangka dan mesin akan dikategorikan sebagai scrap. Nah, seperti ini gambarnya Bapak Ibu ya. Sudah hancur ya seperti ini. Hal itu akan menjadi bahan pertimbangan yang berpengaruh untuk menentukan nilai limit. Dia tidak akan dinilai oleh tim penilai KPKNL, tidak akan dinilai sebagai kendaraan, tetapi dia akan dinilai sebagai besi tua. Nah, harganya akan pasti rendah sekali nilai hasil penilaiannya. Tetapi kalau dinyatakan sebagai scrap, itu nanti tidak dapat dilakukan balik nama lagi. Nah, sebagaimana kendaraan normal. Jadi misalnya rusak berat nih, udah nggak bisa jalan sih Pak. Misalnya, tetapi sebenarnya itu masih bisa itu kalau diganti karburatornya misalnya seperti itu ya. Nah, itu masih bisa. Nah, kalau memang tidak mau dinyatakan sebagai scrap, maka jangan dinilai sebagai scrap, dinilainya sebagai kendaraan. Nanti akan terlihat di risalah lelang sebagai scrap atau tidak. Nah, nanti ketika mau balik nama pihak berwenang akan melihat risalah lelangnya sebagai scrap atau tidak sebagai scrap. Kalau tidak sebagai scrap, maka dia bisa dibalik nama. Oke, kalau scrap tentu nggak bisa dibalik nama. Nah, ketentuan umum penjualan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini saya copas saja. Seperti ini. Nah, intinya dia dijual. Nah, intinya dia dijual yang perlu digarisbawahi adalah diajukan paling lama 6 bulan sejak tanggal persetujuan penjualan. Nah, jadi 6 bulan dari persetujuan. Kalau lewat dari 6 bulan gimana? Harus nilai ulang. Kenapa? Karena hasil penilaian itu berlakunya maksimal 6 bulan. Nah, dasarnya dari mana, Pak? Dari SPI, Standar Penilaian Indonesia. Standar Penilaian Indonesia itu diadop oleh Kementerian Keuangan menjadi PMK Penilaian Barang Milik Negara. 6 bulan. Oke. Nah, tetapi ada barang-barang tertentu yang penjualannya tidak lewat lelang, nggak perlu dilelang deh, kayak gitu. Nah, ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya di mana? Pengecualiannya di sini. Nah, ini akhirnya karena memang dia jadi satu, akhirnya harus saya munculkan semua. Ada BUMN lainnya pada daftar ini. Kemudian ada BUMN khusus, tanah bangunan golongan 3, rumah negara golongan 3, dan kendaraan dinas perorangan. Kendaraan jabatan itu bisa dijual tanpa melalui lelang. Nah, tetapi ada peraturan khususnya. Nah, tetapi begini, kalau penjualan kendaraan dinas perorangan itu ada ketentuan tersendiri. Kalau untuk kendaraan BMD diatur di Permendagri 19/2016 yang boleh membeli hanya kepala daerah, mantan kepala daerah, dan sekretaris daerah provinsi. Itu saja yang boleh beli tanpa lelang. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian kalau untuk BUMN itu ASN dengan jabatan minimal pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 ya Bapak Ibu ya, pimpinan tinggi pratama eselon 2. Kalau di BUMN, tapi kalau di BMD ASN-nya hanya sekda provinsi saja ya boleh. Oke. Kemudian penilaiannya sebenarnya bisa melibatkan penilai, bisa tidak melibatkan penilai. Tetapi kalau nanti pengelola merasa kok nilainya terlalu rendah, maka pengelola dapat meminta penilai untuk melakukan penilaian lagi. Oke, lanjut. Kemudian ini sama seperti tadi, saya underline aja, maksimal 6 bulan dari persetujuan. 5 menit lagi ya, Pak? Iya, Pak. Nah, kemudian kalau memang misalnya lelang nggak laku, bisa dilakukan lelang ulang atau diterapkan alternatif lain.
Nah, tetapi kalau lebih dari 6 bulan ulangnya maka harus dinilai ulang dulu. Biasanya dinilai ulang itu karena ketinggian. Nah, jadi sifatnya seperti ini, ada permohonan dulu, kemudian kalau laku dibayarnya ke kas negara, kemudian nilainya adalah berdasarkan nilai wajar. Nah, biasanya ini Bapak Ibu yang jadi, nah ini biasanya fokusnya inspektorat kalau meriksa operator. Jadi kalau meriksa ini Bapak Ibu, meriksa apa namanya penghapusan, biasanya sudah dirusak beratkan atau belum? Sudah Pak. Sudah dihentikan dari penggunaan atau belum? Nah, itu yang belum, Pak. Nah, kena satu temuan, gitu kan. Jawabannya, oh sudah, Pak. Ya udah, Pak. Saya benerin, Pak, ya. Nah, kemudian sudah digeser dari neraca ke laporan ke daftar barang rusak berat belum? Aduh, belum, Pak. Temuan lagi. Nah, maka langkahnya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi, kalau memang dihapuskannya itu karena rusak berat, maka harus dirusak beratkan dulu. Karena barang rusak berat tentu tidak bisa digunakan, maka dia harus dihentikan dari penggunaan. Kemudian setelah penghentian penggunaan, kalau memang sudah diusulkan ke pengelola, maka dia harus digeser dari neraca ke DPRB. Kemudian kalau setelah selesai nanti SK-nya keluar, dari DPRB dihapus tanpa jurnal. Nah, seperti itu. Jadi ini dokumen sumbernya di sini. Nah, biasanya teman-teman pemeriksa itu nyarinya ini, nyarinya sebelum nyari ke aplikasi, nyari ke aplikasi, nyari aplikasi nyari ini ya, nyari dokumen sumber ini biasanya. Oke, itu. Kemudian untuk barang hilang hampir sama, cuman kalau barang hilang tentu tidak ada perusak beratan karena barang hilang biasanya kan barangnya masih kondisi bagus. Jadi kalau barang hilang dia dihentikan aja dari penggunaan karena memang barangnya sudah hilang, biar keluar, biar geser dia dari aset tetap ke aset lainnya. Kemudian diusulkan ke pengelola, kalau memang sudah ada usulan, dia keluar dari neraca ke DBH, ke data barang hilang. Kemudian setelah SK keluar, dia akan dicatat tanpa jurnal dengan SK penghapusan. Kemudian untuk barang hilang berlaku ketentuan lain ya Bapak Ibu ya, PP nomor 38 tahun 2016 untuk pertanggungjawaban ganti ruginya. Tetapi ini tentu tidak saya jelaskan, hanya saya tampilkan saja. Oke, kemudian untuk dokumennya seperti ini untuk lelang ada dokumen khususnya. Nah, dokumen khususnya itu surat persetujuan tentu, kemudian nomor 2 surat persetujuan dari Presiden, DPR, DPRD kalau nilainya besar. Tetapi kalau hanya kendaraan dinas umum saja tidak perlu yang nomor 2. Nah, kemudian SK panitia lelangnya, bukti kepemilikan itu wajar sekali. Kemudian dokumen khusus yang lain adalah bukti pengumuman lelang. Bukti pengumuman lelang cukup diumumkan 1 kali. Kemudian berita acara unwizing. Unwizing itu kalau sekarang unwizing juga boleh secara virtual. Unwizing itu melihat barang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi sebenarnya ini dimudahkan sekali apalagi sekarang untuk pengajuan lelang kita punya Perdirjen nomor 5 tahun 2020. Semuanya bisa dilakukan secara virtual, dilakukan secara online, bahkan WhatsApp-an pun boleh. Nyampaikan dokumen lewat WhatsApp itu boleh, Pak. Nah, terus sudah. Karena minta jangan teman-teman bekerja nah, seperti itu. Silakan Pak, monggo. Oke, terima kasih Pak Koko Inato yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang mencerahkan peserta, termasuk saya, yang awalnya itu gimana ya caranya menghapuskan. Nah, satu yang menjadi titik ini ya, tanda kutip, kok perusak beratan gitu Pak Koko. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan teman-teman ya, ini ada 3 resen. Kok perusak beratan? Seolah-olah harus dirusak dulu nih kendaraan. Maksudnya gimana ya Pak Koko? Nah, maksudnya begini Bapak. Jadi kadang-kadang teman-teman operator ini lambat untuk melakukan inventarisasi. Nah, jadi inventarisasi itu dilakukan setelah ketahuan inspektorat atau ketahuan pemeriksa. Nah, jadi atau misalnya inventarisasi dilakukan setelah rencana pengadaan ditolak, misalnya seperti itu, Pak. Nah, lo kendaraanmu kan masih bagus misalnya. Ini
di catatan ada 10 kondisi baik semua, seperti itu. Nah, tetapi kenapa kok mengajukan kendaraan baru? Nah, ditolak dulu akhirnya kan, Pak. Nah, kemudian ini sebenarnya kembali lagi ke prinsip di awal tadi, Pak, substance over form. Jadi ketika substansinya, si kendaraannya dia sudah rusak berat, tetapi di catatan nggak segera diubah, nah maka itulah istilahnya itu dirusak beratkan dulu di catatan, maksudnya seperti itu. Oh, maksudnya catatannya, bukan kendaraannya dikeprui dulu. Nah. Baik, Pak Koko Yunarto, terima kasih. Menjadi jelas kok. Tadi kok perusak beratan, pantesan kok di kantor-kantor dirusak dulu baru dilelang. Itu biasanya hasil inventarisasi, Pak. Nah, bahasanya orang-orang inventarisasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Koko atas pencerahannya. Ini kita sudah ada 4 teman kita yang raise hand ini. Yang pertama, Mas Agus Ikhtianto. Silakan Mas Agus Ikhtianto di-unmute. Agus Ikhtianto. Share screen-nya boleh diakhiri, Pak Koko. Oke. Pak Agus Ikhtianto ada? Ya, Bapak. Silahkan. Videonya tampil. Terima kasih. Kok hilang lagi Pak Agus Ikhtianto? Maaf. Terima kasih Pak Koko. Perkenalkan saya Agus dari Rumah Sakit Bojonegoro. Pertanyaan saya gini, Pak. Kami pernah mengalami kehilangan kendaraan dinas beberapa waktu lalu. Dan sudah kami laporkan ke pihak berwajib, sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan memang secara pengamanan sudah memenuhi standar, yaitu memang dicuri. Nah, kami sudah melaporkan juga ke pihak Bupati, tembusan ke BPKAD. Yang jadi pertanyaan saya, kejadian itu kurang lebih sudah 5 bulan yang lalu, tapi belum ada tindak lanjut dari itu. Dalam artian biasanya kan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat untuk tindakan TPTGR atau apa, atau dari BPKAD. Nah, sampai sekarang hal itu belum dilakukan. Nah, apakah kami bisa langsung mengajukan penghapusan kendaraan dinas itu dengan dasar laporan kami ke polisi atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan apa ya istilahnya permohonan penghapusan. Nah, biasanya kan kita untuk kendaraan dinas nih, kita menyerahkan data ke BPKAD tentang kondisi kendaraan dinas. Nah, apakah penyerahan data kondisi kendaraan dinas itu harus detail dalam artian misalnya rodanya 4 masih utuh, terus joknya masih ada atau dan sebagainya. Permasalahannya seperti ini soalnya. Jadi pernah kejadian bahwa kami menyerahkan kendaraan dinas untuk dihapuskan itu kondisinya masih lengkap. Maksudnya kendaraan ya rodanya masih lengkap, bahkan ada cadangannya, joknya juga sudah ada. Tapi karena mungkin waktu untuk dilelang dan sebagainya itu masih lama, di kemudian hari ternyata setelah dilelang, ada pemenangnya, dicek beberapa item di kendaraan itu tidak ada. Misalnya roda kendaraan tadi tidak ada, terus joknya juga ada yang copot. Nah, maksud kami apakah dalam data itu kami uraikan secara detail untuk dilakukan penghapusan. Mungkin itu, terima kasih. Bisa langsung dijawab Pak Koko nggih. Pak Koko, di-unmute dulu Pak Koko. Mohon maaf nggak dengeran, di-unmute Pak Koko. Iya Pak, siap. Nah, jadi yang pertama masalah kehilangan kendaraan dinas. Jadi ini dulu juga sempat jadi pertanyaan, juga jadi kenapa kendaraan dinas yang hilang itu menjadi ganjalan kadang-kadang sampai bertahun-tahun bertahan di neraca. Bertahun-tahun bertahan di neraca, dan
tidak dihapus-hapus gitu. Itu menjadi halangan tersendiri si Satker itu untuk mengajukan pengadaan baru. Nah, maka di tahun 2016 ada breakthrough dari teman-teman DJPB, mereka menginisiasi ada PP Pak, PP 38 tahun 2016. Nah, pada saat sosialisasinya Pak Dirjen PP menyampaikan bahwa kalau memang ada kehilangan kendaraan, proses pengelolaan BMN itu berbeda dengan proses kerugian negaranya, pertanggungjawaban kerugian negaranya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, begitu Pak. Jadi kalau proses kerugian negara mengikuti PP 38 2016, kalau proses pengelolaan BMN dia ikut PP 27 2014. Nah, apakah boleh diajukan sebelum proses kerugian negara selesai? Tentu boleh. Bahkan malah justru sangat dianjurkan, Pak. Nah, jangan sampai di neraca kita ada barang yang sudah tidak kita kuasai tapi masih tercatat di neraca kita. Nah, itu Pak, itu mungkin jawaban untuk yang pertama. Jadi sebaiknya segera diajukan seperti prosedur yang ada di Permendagri 19 2016. Jadi tidak harus nunggu TPKN-nya selesai. Khawatirnya nanti kalau nunggu TPKN-nya selesai di kantor saya sendiri dulu Pak sampai 6 tahun Pak. Nah, nunggu TPKN selesai. Akhirnya kantor saya itu nggak dapat mobil baru selama 6 tahun itu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi terkait ini menjamin kondisi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita mengajukan persetujuan, misalnya kita bilang kondisinya masih baik misalnya, atau kondisinya rusak beratnya seperti apa, itu nanti itu memang menjadi jaminan Bapak Ibu, menjadi jaminan. Itulah kenapa saat ini teman-teman di pemerintah daerah masih meminta penilaian dari KPKNL karena memang untuk memastikan sebenarnya apakah boleh nggak pakai KPKNL? Boleh Pak, nilai sendiri silakan. Nah, cuman kan kadang-kadang teman-teman kekurangan kemampuan teknisnya nggak ada gitu kan, yang dicek apa aja guys gitu kan. Nah, maka tetap meminta bantuan penilaian dari KPKNL. Tetapi prinsipnya kita harus menjamin yang ada di pengajuan persetujuan itu sama dengan yang di unleasing. Nah, yang di unleasing sama dengan yang di lelang. Nah, kesimpulannya Pak, kesimpulannya berarti yang diajukan persetujuan sama dengan yang dilelang, kan seperti itu ya Pak ya. Nah, karena nanti ketika orang akan ikut lelang, dia akan unleasing. Nah, dia akan unleasing. Ya. Pada saat unleasing dia melihat barang sudah sesuai nggak dengan yang diumumkan. Nah, jadi persetujuan, kemudian ada pengumuman, kemudian unleasing, kemudian pelaksanaan lelang, kemudian serah terima kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari semua proses ini kondisinya harus tetap sama, kecuali ada force majeure. Misalnya, udah saya simpan bagus-bagus Pak, tapi gempa ambruk. Nah, itu lain cerita ya Pak ya gitu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi mulai dari pengajuan persetujuan sampai serah terima setelah lelang, itu kondisi harus dijamin tetap sama. Itulah kenapa nanti kalau misalnya Bapak Ibu ragu-ragu terkait dengan cek fisik dan penilaiannya, silakan minta bantuan penilaian ke KPKNL setempat. Itu Bapak. Oke. Pak Agus, gimana? Pak Agus terjawab, Pak Agus. Pak Agus sudah mendapatkan pencerahan atas dua pertanyaannya. Oke, baik, kita lanjutkan ke Bapak Ibu yang telah melakukan resen. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, ya, Bapak Ibu, link post-test dan daftar hadir sudah dibagikan melalui kolom chat Bapak Ibu, silakan diklik di materi yang telah disampaikan oleh Pak Koko. Selanjutnya, kalau bagi Bapak Ibu yang telah mengisi link post-test, Bapak Ibu secara otomatis akan lupa mengisi link post-test, tidak akan mendapatkan sertifikat sampai 20 menit setelah selesainya acara pada malam hari ini. Baik, kita lanjut kepada Bapak Kwi Cahya Faisal. Silakan di-unmute
Pak Kwi. Ya, terima kasih Pak. Siap. Siap. Oke, Pak Koko, saya Kwi Cahya Faisal, saya dari BPKD Kota Bontang di bidang pengelolaan barang milik daerah. Menarik Pak, ada 3 mungkin atau pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Yang pertama Pak, terkait penjualan kendaraan dinas operasional yang tanpa BPKB bisa atau tidak Pak dilakukan Pak? Karena kenyataan kondisi di sini Pak, KPKNL di sini menolak Pak kalau tidak ada BPKB. Itu Pak. Jadi akhirnya itu yang menjadi gantung di dalam neraca kami Pak. Khususnya pada saat kendaraan tersebut kami memang pindahkan ke aset lain-lain. Jadi banyak menumpuk di dalam aset lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kendaraan dinas jabatan. Ada berapa Pak? Kenapa Pak? Ada berapa? Ada berapa? Ada banyak Pak yang terjadi. Ada banyak Pak, banyak Pak. Banyak rata-rata. Biasanya Pak itu hilang pada saat begini Pak. Pada saat pajak 5 tahunan Pak, pihak polisi minta di bawah BPKB asli. Belum kadang-kadang ditinggal di sana hilang atau kadang-kadang malah Pak perubahan nomor polisi Pak. Itu kan ditinggal BPKB Pak. Itu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, terkait kendaraan dinas jabatan Pak. Kalau di Permendagri diatur yang bisa untuk membeli secara langsung adalah pejabat negara, dalam arti kalau kami wali kota, wakil wali kota, atau mantan wali kota, atau mantan wakil wali kota. Dengan kriteria usia 4 tahun, Mbak. Tidak, wali kota itu membeli 2 kali. Contoh, karena mungkin dia 2 periode, Mbak. Yang pertama mungkin dia beli mobil dinas yang periode pertama, setelah itu kan dia beli baru lagi, periode kedua, nanti dia akan beli lagi setelah dia tidak menjabat lagi, Pak. Bisa tidak membeli 2 kali. Karena tidak ada diatur di dalam itu, Pak. Itu, Pak. Terus yang ketiga, Pak, terkait ATR nih, Pak. Saya mau nanya, Pak. Aset renovasi, Pak. Jadi di Bontang ini, Pak, kami ini jalan nasional, Pak. Terutama jalan utamanya, Pak. Jalan utama jalan nasional, ada kebutuhan masyarakat, minta kami untuk memelihara, Pak. Nah, kalau kami untuk memelihara secara otomatis kan kami, karena bukan aset kami harus catat secara akuntansi di ATR, Pak. Pada saat sampai dengan masa perolehan akhir tahun belum kami berikan kepada yang punya aset, maka kami akan catat di ATR barang tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana proses penghapusan untuk ATR, Pak? Karena di dalam Permendagri 19 itu belum diatur, Pak. Saya masih belum ada bayangan, karena otomatis banyak ATR-ATR yang mungkin akan kami berikan ke pemerintah pusat untuk mengkapitalisasi di aset induknya. Dan yang terakhir, Pak, bagaimana menentukan pada saat kendaraan itu bisa scrap? Pak, yang jalan tadi gimana, Pak? Sorry, Pak. Nah, yang jalan itu, Pak, kami di Ibu Kota Bontang, jalan utama ini, Pak, itu jalan milik pemerintah pusat, Pak, jalan nasional. Nah, jalan nasional idealnya itu dibiayai oleh pemerintah pusat, Pak, untuk perbaikan. Nah, yang jadi permasalahan adalah belum tentu setiap saat bisa diperbaiki pemerintah pusat, sedangkan lalu lalang kendaraan, sehingga kami ada inisiatif dari kepala daerah untuk memelihara, Pak. Dalam hal ini peningkatan. Nah, kalau di secara akuntansi, Pak, kalau kita memelihara yang bukan aset kita, masuk ATR, Pak, sampai masa pelaporan. Nah, bagaimana penghapusannya, Pak? Karena di Permendagri 19 nggak ada Pak nyebutkan itu, Pak. Walaupun masih di sebab-sebab lain kan, Pak, kan masih di sebab-sebab lain, tapi untuk kira penghapusan saya masih belum ketemu secara teknis. Dan yang terakhir, Pak, bagaimana pada saat kendaraan tersebut dikatakan kita lelang scrap, ataukah kita lelang itu kendaraan dinas dengan penjualan? Apakah pada saat cek di lapangan baru bisa atau pada saat pengajuan? Jadi pengguna barang menyatakan bahwa ini barang scrap atau ini barang yang bisa dipakai. Itu saja, Pak. Terima kasih. Monggo dilanjut. Pak Koko. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini banyak sekali nih. 4 ini borong ini. Pak, santai. Jadi yang pertama yang tanpa BPKB. Nah, kalau yang tanpa BPKB, Pak, kalau misalnya kita berkaca ke aset BMN, nah ini memang tidak bisa dilelang, Pak, tidak bisa dilelang dulu. Jadi paling tidak itu dinyatakan hilang dulu. Nah, dinyatakan hilang dulu, diumumkan. Intinya dia harus diurus dulu, Pak, BPKB-nya. Nah, kalau yang setahu saya harus dinyatakan dulu. Dan ini bahkan kalau di DJPB itu sudah mengatur di bahkan akun standar, Pak.
bahwa untuk penggantian dokumen kepemilikan yang hilang dapat dianggarkan dalam belanja operasional. Nah, seperti itu Pak penjelasan dari DJPP. Nah, jadi diurus dulu Pak. Khawatirnya nanti kalau kenapa sih kami menyiapkan seperti ini. Jadi waktu itu ternyata bukan BPKB hilang saja Pak, sertifikat hilang juga banyak Pak, sertifikat tanah itu loh Pak. Nah, jadi kami sempat rapat dengan teman-teman dari BPN dan juga dari kepolisian. Jadi khawatirnya kalau si dokumen itu hilang dan belum ada pernyataan hilangnya dari instansi berwenang. Jadi misalnya kalau seperti sertifikat tanah berarti BPN sudah membuat istilahnya lapor hilang istilahnya Pak, lapor hilang. Jadi lapor hilang nanti diterbitkan yang baru. Jadi seperti itu. Jadi supaya nanti kalau misalnya si sertifikat itu ketemu sama orang lain, dia nggak bisa memanfaatkan sertifikat ini karena sudah dinyatakan tidak berlaku seperti itu. Begitu juga yang untuk kasus BPKB Pak. Nah, BPKB pun begitu. Jadi ada lapor hilangnya dulu supaya yang lama itu diblokir. Nah, jadi inginnya seperti itu Pak. Nah, itulah kenapa maka tadi yang saya tampilkan tadi syarat-syarat lelang tadi itu di situ ada dokumen kepemilikan seperti itu Pak. Nah, supaya memang paling tidak lapor hilang dulu seperti itu Pak. Nah, memang jadi ya ini kalau kami di pengelola BMN BMD ini memang kita itu jadi ini ya Pak ya, ngumpulin aturan dari instansi-instansi lain. Nah, seperti itu. Oke, kemudian begini. Dua kali. Itu yang pertama mungkin Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang terkait untuk pembelian ulang Pak. Nah, pembelian ulang ini sudah ada kalau yang untuk BMN Pak. Untuk yang BMD memang belum. Nah, untuk yang BMD memang belum. Nah, nanti kalau memang Bapak ingin yang BM, tapi lebih baik Pak, lebih baik kalau saya, misalnya di BMN ada, tapi di BMD, di Permendagri 19 belum ada, kalau saya lebih baik kita ikuti yang di BMN dulu, atau paling tidak kita nahan diri dulu gitu Pak. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang teman-teman di Dijen Bina Keuangan Daerah ketika kita sampaikan beberapa PMK baru, waduh, ini kami belum bisa nih ganti Permendagrinya gitu kan. Karena kan mereka itu kan boleh dibilang dia itu hanya satu subdit lah gitu Pak, ngurusi BMD, pengaturan BMD se-Indonesia gitu Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya buat rambu-rambunya kita ikuti aja rambu-rambu yang ada di BMN dulu begitu. Jadi sampaikan itu. Jadi kalau memang di BMN ada, nah lebih baik diikuti yang di BMN dulu. Kalau saya sih sarannya kita tahan dulu Pak. Tahan dulu untuk pembelian. Nah, kita tunggu sampai Permendagri mengatur lebih lanjut. Atau berdasarkan yang pengaturan yang ada di BMN, dan nanti saya sampaikan Pak, PMK-nya, berdasarkan pengaturan di BMN, pengaturannya seperti ini. Nanti Bapak mengajukan konsultasi ke Dijen Bina Keuangan Daerah. Apakah kita ikuti yang seperti yang di BMN atau kita ada kebijakan lain dari Dijen Bina Keuangan Daerah seperti itu Pak. Itu yang kedua. Kemudian ATR. Ini ATR ini jadi masalah dimanapun Pak. Kemarin saya baru ditelepon sama teman-teman PJN Lombok Pak. PJN yang di Lombok dan Sumbawa Pak. Nah, masalahnya sama Pak, mirip Pak. Kalau di sana kebalik, di sana justru teman-teman PJN yang incasnya jalan nasional dia ini aset kabupaten. Nah, kalau ini kebalik Bapak ya, aset kabupaten memperbaiki jalan nasional. Intinya adalah kalau kemarin kebetulan pas acara itu ketemu Pak antara PJN-nya sama Dinas PU-nya. Nah, oke, ketemu di sini nanti ngobrol ya gitu. Intinya begini Pak, kalau di standar akuntansi ATR itu 1 periode. Nah, di standar akuntansi ATR itu 1 periode. Jadi kalau misalnya ATR-nya bulan apa nih ya? Kita anggap bulan Maret lah ya. ATR-nya di bulan Maret, maka bulan Juni paling lambat itu harus sudah ke pencatatnya. Nah, seperti itu Pak. Nah, karena jadi temuan di Bapak, jadi temuan juga di mereka Pak. Nah, sebenarnya begitu Pak. Dua-duanya jadi temuan Pak, gitu. Di PJN jadi temuan, di Bapak juga jadi temuan sama inspektorat. Nah, caranya gimana? Caranya memang harus ada pertemuan Pak dengan PU setempat Pak, dengan PJN Pak.
Nah, dengan PJN setempat bertemu dulu, paling tidak nanti kami akan memberikan renovasi sekian seperti itu. Karena kemarin itu yang saya sempat ikut teman-teman Dinas PU sama PJN yang tadi saya ceritain itu, Pak. Nah, itu kenapa kami nggak mau nerima yang ininya, yang jalan nasional itu nggak mau nerima. Kenapa? Kelas jalannya sama renovasinya beda. Kami kelas 1 gitu kan. Itunya kelas 3 misalnya kayak gitu. Sampai seperti itu. Apa namanya? Hot mic-nya nggak sesuai spek seperti itu, Pak. Jadi kalau nanti memang mau mengadakan atau yang sekarang ada mungkin konsultasi dulu dengan teman-teman PJN, Pak. Nah, itu yang saya tahu, Pak. Jadi memang harus disamakan persepsi dulu antara Dinas PU dengan PJN. Seperti itu, Pak. Kemudian terakhir kapan di-scrap, kapan tidak di-scrap ya, Pak ya. Nah, kalau kapan di-scrap, kapan tidak di-scrap memang lebih baik ini, Pak, lebih baik dengan tim teknis. Kalau di tempat Bapak sudah punya tim teknis, misalnya di Dinas Perhubungan sudah punya tim teknis, monggo silakan tim teknis itu yang menentukan ini scrap atau tidak. Nah, tetapi kalau memang di tempat Bapak tidak ada tim teknis, silakan diajukan ke KPKNL untuk dilakukan penilaian ini cocoknya scrap atau tidak scrap. Nah, seperti itu, Pak. Nah, oke, Pak. Mungkin itu, Pak. Pak Kui, sip. Oke, Pak Musi Santosa barangkali mau menambahkan, Pak? Oh, enggak ada. Terus lanjut nih. Oke. Terjawab nggih, Pak Cahaya Faisal? Oke, terima kasih. Ini ada yang resen selanjutnya. Nggih, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan klik tombol resen nggih di partisipan. Bapak Ibu klik nanti akan muncul fasilitas resen, silakan diklik yang gambar tangan warna biru. Oke, kita lanjutkan ke Ibu Widi Astuti. Silakan di-unmute. Mbak Widi Astuti, silakan di-unmute. Halo, halo. Ya, halo, monggo. Halo. Halo. Selamat malam, Pak. Saya Widi dari Kabupaten Pasuruan. Kebetulan saya operator. Halo. Pak, ini saya mau menanyakan tentang, ini ada 2 pertanyaan saya, bentar. Jika kendaraan dinas yang di Pemkab, kan dulu tuh saya masih baru dari operator. Jadi dulu tuh di Pemkab itu menerima 8 kendaraan bermotor, ada 2. Dawin lama lah, Pak. Pokoknya intinya sudah nggak layak pakai. Nah, ketika saya mau melakukan penghapusan, BPKB-nya itu masih nyantol di provinsi sama di balai besar, Brantas. Ada 4 nyantol di provinsinya, yang 4 nyantol di Brantas. Nah, ketika saya sudah minta berkali-kali ke provinsi, sudah saya minta ke Brantas, saya minta, Pak, saya mau minta BPKB-nya, saya mau melakukan penghapusan gitu. Sampai kepala dinasnya ganti, masih belum turun juga. Jadi saya telepon operatornya sana, belum. Jadi saya tuh bingung, ya apa ya, kan ngeruwet gitu loh, Pak, maksud saya itu ngeruwet. Terus yang kedua itu ada kendaraan dinas yang dulu itu karena kecelakaan akhirnya menjadi barang bukti dan ditahan di kejaksaan. Nah, karena kita takut barangnya hilang, kita ambil sepeda motornya itu, kita mengajukan surat ke kejaksaan, Pak, ini saya mau ambil kendaraan bermotor. Tetapi kejaksaan memberikan syarat bahwa barang bukti ini, kendaraan ini tidak boleh diperbaiki, maksudnya tidak boleh mengubah barang bukti, intinya gitulah. Nah, padahal kasusnya itu nggak berjalan sampai hampir 2 tahun ini nggak jalan. Nah, ini kita tuh mesti ngapain? Padahal sepeda motornya masih bisa dipakai, kan sayang kalau nggak dipakai. Tapi kalau misalnya kita mau rubah juga, itu barang bukti gitu loh, Pak. Oke, kita aja, Pak. Makasih. Oke, ini saya jadi membuka WA teman tadi, sama kasusnya hampir sama nih. Sebentar saya cari dulu. Nah, oke. Nah, pertanyaan pertama BPKB nyangkut di provinsi. Nah, ini kasus seperti ini memang banyak sekali ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu saya pernah dapat kasus itu tsunami, penanganan tsunami di Aceh itu, Bapak Ibu ya. Jadi kan setelah ada tsunami di Aceh itu kan
kebijakan kegempaan Indonesia itu kan berubah luar biasa. Banyak mengundang ahli negeri. Putus-putus Pak Koko. Putus-putus Pak. Putus-putus Pak Koko. Satunya sendiri. Putus-putus Pak Koko. Mohon diulang. Putus ya Pak. Sudah jelas Pak? Sudah. Mohon diulang Pak Koko. Yes, mohon diulang. Iya. Jadi memang masalah BPK. Iya Pak. Iya. Ini sudah jelas ya Pak? Sudah jelas. Clear. Gangguan lagi nih Pak Koko. Ini hampir sama. Gangguan sinyal. Dulu pernah ada peneliti, pernah ada peneliti terkait dengan studi kegempaan dulu pasca tsunami Aceh seperti itu. Jadi peneliti ini beli segala sesuatunya sendiri. Jadi misalnya numpang di Kementerian ESDM seperti itu. Nah, menumpang di BMKG. Setelah selesai penelitian, segala sesuatunya ditinggal. Ada mobil segala macam ditinggal. Nah, yang jadi masalah mobilnya ini, lah ini STNK BPKB-nya mana ini, gitu kan? Nah, itulah disampaikan ke DJKN waktu itu ya. Ini masalahnya gimana nih, gitu kan? Nah, bisa nggak lapor hilang? Nah, seperti itu. Dilaporkan aja hilang bukti kepemilikannya. Nah, mungkin Bu Widi dari Pemkab Pasuruan tadi seperti itu bisa jadi solusi terakhirnya adalah lapor hilang, Bu. Karena kalau lapor hilang dan kita punya lapor hilang, di tahun berikutnya itu bisa dianggarkan untuk belanja operasional penggantian dokumen kepemilikan. Nah, di Cap 211 kalau nggak salah PP 2017 di perkendaraan itu sudah diatur, di situ ada bahkan akun standarnya untuk penggantian dokumen kepemilikan. Kalau memang hilang, kalau memang kita anggap hilang, tidak bisa ditemukan, misalnya di provinsi tadi tidak bisa ditemukan, ya sudah lapor hilang saja. Nah, dianggap saja lapor hilang seperti itu. Nah, kemudian nanti supaya bisa diterbitkan belanja operasional untuk penggantian dokumen kepemilikan. Itu yang pertama, Bu. Kalau memang tidak bisa, daripada nyangkut di neraca Ibu terus, karena memang di jiwanya pengaturan baik di Permendagri maupun di PMK 83, jiwanya sama, jangan sampai barang itu nyangkut lama. Kalau nggak dipakai, itulah kenapa kita juga mengatur di PMK 1 2013 mengenai penyusutan. Di situ diatur juga masa manfaat. Kalau masa manfaatnya sudah lewat, hapuskan. Nah, sebenarnya seperti itu yang ingin kita sampaikan. Tapi kan kalau dihapuskan nanti nggak dapat ganti, Pak. Nah, jadi cuma ditampilkan saja, tapi lebih baik itu diikuti. Kalau memang masa manfaatnya sudah lewat, barangnya sudah selesai, ya dihapuskan. Kalau tidak ada dokumen, ya sudah, dokumennya dilaporkan hilang supaya diurus dulu dokumennya, baru dihapuskan. Itu yang pertama, Bu. Jadi intinya tidak boleh ada barang yang tidak bisa digunakan. Atau yang kedua, yang kedua ini barangnya tidak dikuasai. Nah, ini saya tadi sampai buka Tadi ada pertanyaan, sore-sore tadi ada pertanyaan ke saya, nanya ke saya, Pak, saya pembeli lelang, tapi barangnya itu nggak bisa diambil di kejaksaan, kayak gitu. Nah, ternyata memang ada prosedur tersendiri di kejaksaan. Memang teman-teman di kejaksaan beberapa mungkin belum tahu ada lelang secara online, mungkin seperti itu. Nah, jadi tapi tadi sudah selesai sih masalahnya, setelah diberikan risalah lelang segala macam, barangnya dikeluarkan oleh kejaksaan. Tetapi memang di kejaksaan ya dia pakai ini ya Bapak Ibu ya, pakai KUHP ya Bapak Ibu. Jadi memang barang bukti tindak pidana itu memang tidak bisa diambil oleh pemilik. Tetapi kalau kondisi barang, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab penjual. Nah, penjualnya siapa? Ya Satker kan kayak gitu. Jadi agak dilematis memang ya Bapak Ibu ya. Di satu sisi tanggung jawab kondisi itu masih di Satker sebagai nanti yang akan menjual, tetapi di sisi lain barang itu tidak dikuasai. Nah, karena terkait tindak pidana di kejaksaan. Nah, tetapi balik lagi tetap kita ikuti pakem yang ada di Juklak lelang. Lelang seperti itu, kalau memang mau dihapuskan secara lelang, dia tetap tanggung jawab kondisi tetap di penjual. Ya mungkin sering-sering ditengok aja Bu, untuk Bu Widi di Pemkab Pasuruan mobilnya, kendaraannya itu.
Itu, Bu. Nah, memang seperti itu. Jadi pengaturannya berbeda. Yang satu pakai KUHP, satunya pakai juklak lelang. Nah, udah itu. Iya. Tetapi kalau saran saya, kalau memang perkaranya selesai dan dia sudah free, istilahnya free and clear, dan memang sudah memenuhi syarat untuk dihapuskan, segera hapuskan saja. Nah, kalau saya sih seperti itu. Segera diajukan penjualan, nah, supaya nanti bisa dihapuskan. Gitu, Bu Widi. Oke, makasih Pak. Terjawab ya Bu Widi ya. Iya. Makasih. Ya, makasih. Ini ada penanya selanjutnya. Mohon maaf, barusan ke klik, saya ingin mau menurunkan lower hand punya Mbak Widi, ternyata tadi salah satunya. Silakan klik raise hand lagi ya, yang barusan kami klik turun. Oke, selanjutnya kita berikan kepada Mas Freddy Wali dari Papua. Silakan di-unmute. Mas Freddy, oke, silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Ya, boleh izin, saya ingin mau malam, Bapak. Ya, mau konsultasi aja. Ini terkadang di setiap daerah juga ada semacam kebijakan-kebijakan yang agak berbeda begitu saya lihat ya. Misalnya kalau di slide Bapak yang saya lihat tadi itu slide ke 29 ya. Ya, ini penjualan BMD perusahaan kendaraan bermotor itu ya penghapusan kalau nggak salah 7 tahun ya di slide Bapak yang ke 29 tadi. Halo, ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Dilanjut. Iya, Pak. Iya, Pak. Penghapusan kendaraan tadi saya lihat dari presentasi Bapak itu yang ya slide ke-29 itu kalau tidak salah setelah kendaraan itu berusia 7 tahun ya. Iya, Pak. Secara umum seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ya, cuman apakah bisa misalnya ada satu pejabat dia katakanlah baru menjabat, setelah itu baru 2 atau 3 tahun setelah itu dia pensiun misalnya. Nah, misalnya ada kebijakan daerah misalnya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau, atas prestasi beliau, sehingga diberikanlah semacam kenang-kenangan berupa kendaraan begitu. Apakah itu dimungkinkan kebijakan di tingkat lokal begitu? Ya. Itu pertama, Pak. Lalu kedua, saya lihat juga ada di beberapa kabupaten kota di Papua sini, karena kondisi wilayah kabupaten kota yang kebetulan dekat dengan daerah laut begitu, dan di daerah kabupaten tersebut memiliki kadar intensitas garam yang tinggi begitu, sehingga ada kebijakan di daerah situ di mana kendaraannya berusia 3 tahun saja itu bisa diputihkan istilahnya begitu, karena kondisi memang di sana ya setelah 3 tahun kendaraan yang dipakai itu memang sudah mulai karatan dan sebagainya begitu, Pak. Lalu pertanyaan terakhir, Pak, yang ketiga singkat saja, Pak. Misalnya ini pengalaman saja, Pak, sharing saja. Misalnya contoh ibu saya ambil, beliau punya kendaraan dinas tapi sudah hampir kurang lebih 13 tahun yang tidak pernah diurus begitu, Pak. Itu mungkin mohon masukannya itu kira-kira gimana, Pak, prosesnya sehingga lebih cepat proses pemutihannya. Makasih. Silakan, Pak Koko. Langsung dijawab. Oke, Pak. Kalau saat ini, Pak, yang pertama pertanyaannya adalah bisa tidak kendaraan dinas itu menjadi diberikan untuk menjadi penghargaan untuk PNS, mungkin seperti itu. Untuk saat ini, Pak, untuk saat ini, Pak, kebijakan nasional seperti itu belum ada, Pak. Nah, kebijakan nasional saat ini belum ada. Jadi yang ada adalah yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Boy tadi, contohnya, Pak, itu penjualan kendaraan dinas perorangan itu sudah ada pengaturannya, tetapi kalau untuk pemerintah daerah dia terbatas untuk kepala daerah, mantan kepala daerah, dan sekretaris daerah provinsi saja yang bisa langsung membeli. Tetapi kalau untuk PNS secara umum harus melalui lelang seperti ini, Pak. Seperti itu, Pak.
Iya, itu. Nah, ini mungkin jawaban untuk pertama dan ketiga ya Pak ya. Yang ketiga hampir sama, kalau yang ketiga itu kan sudah 13 tahun. Nah, sudah 13 tahun, itu sudah memenuhi syarat Pak untuk diajukan persetujuan penghapusannya, karena kan paling singkat 7 tahun Pak. Kalau 13 tahun ya boleh diajukan, tetapi diajukannya lagi-lagi harus sesuai dengan pertimbangan di dinas yang bersangkutan. Halo? Halo Pak? Ya, ya. Ya, ya. Dinas, karena kadang-kadang begini Pak, kadang-kadang kendaraannya sudah lama, tetapi masih dipakai sebagai kendaraan operasional terus, karena memang untuk dapat penggantiannya susah, misalnya seperti itu. Ada Pak yang seperti itu. Tapi kalau secara peraturan, dia sudah boleh diajukan. Nah, itu yang nomor 3. Kemudian, karena 1 dan 3 pertanyaannya hampir sama, sekarang baru saya ke pertanyaan nomor 2 mengenai kadar garam yang merusak kendaraan. Nah, ini balik ke slide saya tadi, Pak. Jadi, 7 tahun itu kalau secara umum, Pak, tetapi bisa sebelum 7 tahun kalau memang dia kondisinya sampai dengan 30% yang dinyatakan oleh keterangan instansi yang berwenang. Jadi misalnya baru jalan 3 tahun, tetapi karena digunakan di area pelabuhan misalnya, dia jadi berkaratnya sampai merusak chassis, sampai dudukan mesinnya rusak dan lain-lain, maka itu sudah boleh diajukan juga, Pak. Begitu. Tetapi yang harus ada dasar dari instansi yang berwenang. Mungkin dari Disubnya menyatakan kondisinya sudah di bawah 30% misalnya, seperti itu, Pak. Itu, Pak. Jadi kalau yang masalah kadar garam tadi harus ada pernyataan dari atau keterangan dari instansi yang berwenangnya dulu ya, Pak. Itu, Pak, mungkin jawaban dari saya, Pak. Sudah terjawab, Bang Freddy? Sudah. Sudah, oke. Pak Muji barangkali mau menambahkan, Pak Muji? Cukup, lanjut aja. Baik, terima kasih. Ini jam sudah menunjukkan jam 21.02 waktu Indonesia Barat, jam 23 waktu Indonesia Timur. Apa masih dilanjut dulu, Pak Muji? Ada satu ada lah yang Pak Koko bersedia, ini? satu ini kita tuntaskan lah. Oke. Gimana Pak Koko? Masih sanggup? Oke, Pak. Masih satu ini. Ini di chat sebetulnya juga ada pertanyaan, cuman pertanyaan bukan lewat tombol chat tapi langsung resen. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke Bu Yuwana. Silakan di-unmute, Bu Yuwana. Bu Yuwana, silakan Bu Yuwana. Bu Yuwana, dengar suara saya? Kayaknya enggak di depan layar ini. Baik. Ada pertanyaannya, Pak. Itu ada pertanyaannya. Itu. Ya, ini ada pertanyaan di chat ini. Saya bacakan nggih, Pak Koko nggih? Bu Yohana. Oh ya, Bu Yana di chat ini pertanyaannya juga. Apakah mobil dinas operasional yang sudah 7 tahun, bukan mobil dinas jabatan, dapat diajukan penghapusan? Dan apakah harus dengan lelang terbuka? Pejabat yang selama ini memegang mobil tersebut, apakah boleh mengikuti lelang tersebut? Bagaimana Pak? Koko, ya. Silakan ditanggapi. Iya. Kalau pertanyaannya apakah boleh diajukan? Tentu boleh Pak, karena memang sudah diatur di Permendagri batasnya adalah 7 tahun. Tetapi lagi-lagi apakah memang sudah tidak dibutuhkan lagi di dinas tersebut? Itu Pak mungkin yang jadi pertimbangan. Nah, tetapi kalau ditanya boleh atau tidak, tentu boleh. Terus kemudian karena memang ini tidak memenuhi kriteria untuk tanpa lelang, maka untuk yang seperti ini harus tetap melalui lelang. Nah, seperti itu. Kemudian, apakah pejabat yang selama ini memegang mobil tersebut boleh ikut lelang? Tentu boleh. Apalagi di era pandemi ini, semua lelang baik yang semua lelang yang konvensional Pak itu harus digeser menjadi lelang secara internet, secara online. Nah, jadi ikutnya jadi lebih gampang Pak. Seperti itu Pak. Karena kan biasanya juga yang ikut kalau misalnya dia tidak di kota besar, biasanya yang ikut juga tidak terlalu banyak. Seperti itu.
Sampun Pak Koko? Izin Pak Mustafa. Nggih. Sudah nggih. Itu Pak jawabannya Pak. Oke, terima kasih Pak Koko atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu ngisi link post-test yang sudah dibagikan melalui kolom chat pada layar Bapak Ibu semua. Silakan di-chat, diklik. Di situ ada link daftar hadir dan post-test yang sudah dibagikan oleh Prof. Muklis. Bapak Ibu silakan mengisi biodatanya, lanjut dengan menjawab post-test sebanyak 3 soal. Bapak Ibu yang tidak melakukan link post-test tidak mendapatkan sertifikat pada kegiatan Zoom malam hari ini. Batasnya sampai 20 menit setelah acara ini berakhir. Sudah cukup nggih Pak Muji nggih? Oh ya, cukup. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Koko. Bapak Ibu yang hormati, nanti masih ada era baru lagi. Jadi asuransi gedung ya. Kalau gedungnya terbakar atau apa, nanti ada penggantian ini. Tapi mekanisme ini belum berjalan ya Pak Koko ya? Ya Pak. Ya. Oke. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Muji Santosa. Silahkan sebelum saya akhiri, Pak Koko Inarto, closing statement-nya Pak Koko. Iya, jadi penghapusan ini Bapak Ibu, mari kita laksanakan dengan tertib supaya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dapat terlaksana di kantor kita masing-masing, dan juga supaya barang kita semuanya terisi dengan barang-barang yang bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Kita tidak menumpuk barang-barang yang sudah menjadi rongsokan. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak, apakah anggota DPRD boleh ikut lelang? Boleh Pak, silakan akses lelang Go ID. Lelang Go ID ya Pak? Boleh Pak, tinggal ya lelang Go ID. Sekarang arahan Pak Dirjen semuanya lewat online Pak. Gitu, Pak. Cuman pengalaman di lapangan ini Pak Koko. Teman-teman yang berminat itu kok selalu kalah sama Madura ya. Kalah harga mesti. Kok mereka berani tinggi nggih Pak Koko nggih? Oh gitu. Sekedar tanya aja iya. Oh, berani tinggi Pak. Berani tinggi. Teman-teman lah gak nyocok harga mobil yang sudah rusak nanti memperbaiki dengan harga pasar enggak nyocok. Tapi para Madura, mohon maaf nggih. Saya sendiri Madura sebetulnya. Kok kalah sama mereka gitu loh. Gimana ya Pak Koko kok berani tinggi ya? Wah itu kalau saya kan nggak pernah ditempatkan di Jawa Timur Pak, saya kurang tahu Pak. Tapi kalau saya dulu pengalaman di Bandung itu Pak, ya nggak ada sih Pak. Ya apa namanya rata-rata sih ini sih kalau justru yang berani tinggi justru kalau di Bandung dulu yang berani tinggi justru yang ini, yang megangnya itu Pak, yang megang mobil itu gitu. Oh, siap. Kalau dulu sih. Baik. Iya. Baik Pak Koko Inarto, terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih banyak Pak Koko Inarto yang telah banyak memberikan pencerahan terkait penghapusan kendaraan dinas dan barang milik negara. Terima kasih pula Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Prof. Muklis sebagai fasilitasi Zoom pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta Zoom pada malam hari ini. Saya selaku moderator, apabila selama memfasilitasi acaranya Zoom pada malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang pas, kurang tepat, kurang berkenan, saya selaku pribadi dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.